Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatal mubarakah, tahiyatal ahlil jinan, wa tahiyatan minas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mali jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan kepada pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Islam Darus Saadah Aceh Ayah di Tepin Raya. Yang kami muliakan kepada pimpinan Dayah Aceh Cabang Kampung Tengah. Yang kami hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang akan menilai kami dengan seadil-adilnya. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Yang dengan hal tersebut membuat para remaja dan pemuda memiliki peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengangkat sebuah topik syarahat dengan judul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai awal referensi syarahan kami, kitab suci Al-Quranul Karim, Surah An-Nisa, ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
besarnya. Oleh sebab itu, maka hendaklah mereka bertakwa terhadap Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Majelis Hakim, hadirin, kompetitor Syarhil Quran yang kami banggakan, Imam Hafidh Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya, yakni wasiat yang dapat membawa kemudaratan baginya, sehingga Allah memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan kepada Allah dan mengerjakan kebaikan. Jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu wal-'atafatu wal-lamul amri yakhsha fi'lul mudhari'i majzum bilam. Istimbatnya wal yakhsha adalah silat amar. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban. Dewan Hakim, hadirin rahimakumullah. Dari ayat tadi sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik lemah fisik, lemah mental, ataupun intelektual. Karena dengan adanya kelemahan tersebut bisa menyebabkan kemunduran. Hadirin rahimakumullah. Generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang, jika mengalami kelemahan dalam hal-hal tersebut, bisa dipastikan hadirin, mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang bencana, kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan bebas serta penyalahgunaan media, sehingga mengakibatkan para pemuda dan remaja dalam proses finalisasi budaya, sehingga mengakibatkan remaja dan pemuda akan terbebas dari budaya ikut-ikutan. Maka wajib hukumnya bagi kami, saudara dan kita semua, agar merasa takut kepada Allah jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi lemah lainnya. Majelis Hakim, hadirin rahimakumullah. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi suatu umat atau bangsa. Untuk melihat nasib masa depan suatu bangsa, ia dengan melihat generasi muda saat ini. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Dan jika para pemuda dan pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Dan jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika para pemuda dan pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena begitu pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. oleh sebab itu, ingatlah saudaraku, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamiha hayataha. Dan pada derap kaki merekalah hidup suatu bangsa. Majelis Hakim, hadirin yang kami banggakan. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mewujudkan generasi muda
muda untuk kejayaan bangsa? Salah satu caranya adalah dengan menjadikan generasi muda generasi yang Qur'ani. Generasi Qur'ani ialah generasi yang berpedoman kepada Al-Quran, membaca dan menghafalnya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak umat yang kuat akidahnya, Baik ibadahnya, Bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kaumnya, "Taraktu fikum syai'aini lam tadillu tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati rasulih." Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu dua perkara, dan apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar tidak tersesat di kemudian hari. Juga dibutuhkan partisipasi serta motivasi yang lebih baik dari segi lingkungan, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Semoga generasi muda kita menjadi generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan bangsa yang khalifah, yang menjunjung tinggi syariah. Dewan Hakim hadirin rahimakumullah. Keluarga merupakan institut utama dalam menentukan moral, etika, kepribadian, nilai-nilai budaya dan agama. Pendidikan melalui konteks ini mengantarkan anak menjadi manusia yang beriman, setia kawan, kreatif dan inovatif. Namun hadirin, bila keluarga saat ini tidak peduli dengan keluarganya, maka memiliki segudang tugas dalam membangun ketahanan keluarga. Dewan Hakim hadirin, dari uraian singkat kami tadi, maka dapatlah kita ambil kesimpulannya. Dalam rangka mewujudkan generasi muda yang Qur'ani, kita bukan hanya saja dituntut untuk dapat mencetak generasi-generasi yang pintar, akan tetapi kita juga dituntut untuk dapat mencetak generasi-generasi yang hebat, Insan-insan beriman serta berbudi luhur dan berakhlak mulia. Maka mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelek dan sempurna secara moral merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar. Mudah-mudahan generasi muda yang kita didik saat ini bisa menjadi generasi muda yang bisa membuat kita bangga. Keluarga merupakan institut utama dalam menentukan moral, etika, kepribadian, nilai-nilai budaya dan agama. Pendidikan melalui konteks ini mengantarkan anak menjadi manusia yang beriman, setia kawan, kreatif dan inovatif. Namun hadirin, bila keluarga saat ini tidak peduli dengan keluarganya, maka memiliki segudang tugas dalam membangun ketahanan keluarga. Di antaranya tingkat perceraian yang tinggi, banyaknya kekerasan, kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, serta putarnya semangat nasionalisme. Itu semua merupakan wajah buruk, abruk dan
mulia, sehingga mengakibatkan lahirlah ada bangsa seperti mereka yang selalu berada dalam kesalahan, bertindak amarah, tidak memperhatikan etika beragama. Muda dan remaja tidak lagi mengidolakan Rasul sebagai teladan. Mereka lebih mengidolakan Lee Min Ho daripada sang baginda. Mereka sibuk dengan kasmaran Dilan Milea, muda yang pongah dengan agamanya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kami akhiri dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil pemegang nomor undian 257 yang bernama Rini Rifani sebagai pensyarah, Rafiatut Maghfirah sebagai tilawah, dan Rahmawati sebagai sari tilawah. Utusan YPI Terusada Aceh Asjadi Riseh Baruh Sawang Kabupaten Aceh Utara.